Pertanyaannya Pak Ustadz, Nah, mohon izin pertanyaannya. Saya ini punya suami, tapi suami saya tidak begitu rajin mencari uang dan saya lebih rajin mencari uang. Jadi saya suka bermulut pedas, tapi saya melaksanakan semua ibadah, saum, apa segala macam. Nah, bagaimana caranya supaya Allah menerima ibadah saya dan bagaimana ya? Karena kan saya manusia, jadi saya baru belajar, baru hijrah Pak Ustadz. What should I do? Apa yang harus saya lakukan supaya Allah ridho kepada saya? Karena kan pusing Pak Ustadz, kalau kita perlu uang kita sedikit. Nah, mungkin karena pemahaman agama saya tidak bagus. Terima kasih Pak Ustadz, itu saja yang saya ingin jawab. Tapi saya pikir bukan hanya untuk saya ini. So many women pasti juga menginginkan jawaban, tapi they don't want to asking. Sementara saya alhamdulillah berani bertanya. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah fiik. Siap Ibu. Masya Allah jemaah, ya. Ini mungkin betul nih katakan Ibu tadi. Apalagi di masa sekarang ini banyak perempuan-perempuan yang mungkin pintar cari uang ya. Suaminya mungkin punya kelemahan di sisi penghasilannya. Sehingga hal itu menyebabkan kondisi rumah tangga itu nggak damai gitu. Kepemimpinan yang seharusnya ada di suami, terkadang mungkin ada kudeta dari istri. Istri mengkudeta suami, dia yang jadi pemimpin. Karena dalam pandangan dia, aku yang bisa cari uang. Ahibati fillah. Yang pertama buat para lelaki. Allah Azza wa Jal mengangkatmu sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu diangkat menjadi pemimpin. Allah yang menetapkan. Karena apa? Karena dua hal. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena memang Allah lebih mengutamakan laki-laki dari sisi kemampuan dia. Untuk menjadi pemimpin, hak cerai ada di tangan dia. Dia menikah tanpa dengan wali. Itu aturan yang Allah bikin. Tapi perempuan harus dengan wali. Perempuan tidak bisa menceraikan dirinya kecuali dia gugat cerai. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena apa yang mereka infakkan dari harta mereka. Suami punya kewajiban memberikan nafkah. Baik, ini buat kaum laki-laki. Buat kaum wanita, Allah mengatakan di ayat yang sama. Fasalihat ta'i'at. Perempuan-perempuan yang soleh itu taat sama suaminya. Dengan segala kekurangan suaminya. Maka ketika seorang wanita merasa dia itu telah melampaui kewajibannya. Dia yang seharusnya mendapatkan nafkah dari suami, tapi suaminya malas umpamanya. Atau suaminya ya tidak terlalu pandai atau nggak rajin cari uang. Yang menjadi kewajiban dia. Sehingga perempuan ini yang mencari uang, dia yang dapat uang. Kadangkala memang kepemimpinan suami itu pincang. Seperti orang punya dua kaki, tapi satu kakinya tidak terlalu maksimal. Terus apa sikap wanita mendapati suami seperti ini? Tetap taat dan patuh. Apa yang memotivasi dia taat sama Allah SWT? Ya, ini suami anak oke lah. Dia mungkin ya punya banyak kekurangan, tapi Allah tetap menjadikan dia pemimpin. Yang namanya pemimpin dengan segala kekurangannya. Kita tuh kadang-kala di sebuah perusahaan ya kita dapat atasan, ya Allah, kita merasa kita lebih pintar dari dia. Kita lebih ngerti dari dia. Tapi adab kita, karena kita sebagai anak buah tetap menghormatin dia. Mungkin ilmu yang kita berikan kita bisa share sama dia. Tapi ingat tetap dia pemimpinnya loh. Engkau itu tetap anak buahnya. Begitu pula sang istri, engkau tetap anak buah. Memang kalau tadi ibu yang bertanya mengatakan baru belajar agama. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan pemahaman agama ini membuat engkau jadi bisa lebih baik. Kita lihat bagaimana Nabi SAW bersama Siti Khadijah. Khadijah ini kaya raya. Nabi Muhammad SAW itu pernah bekerja sama Khadijah. Tapi apa kata Nabi memuji Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Khadijah itu membuat aku masuk di dalam hartanya. Artinya udah kayak miliknya Nabi SAW. Maka jadilah engkau perempuan yang berharap surga. Suamimu surgamu atau nerakamu. Engkau punya kewajiban taat dan patuh sama dia. Dia punya kekurangan-kekurangan. Ya udahlah.
itu jadi ladang pahala buat engkau menyempurnakannya. Di masa Nabi SAW juga ada sahabat-sahabat yang mungkin tidak pandai cari uang. Ada. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Istrinya namanya Zainab. Zainab ini punya pekerjaan di rumah, menenun, mengapa. Dari hasil itu dimakan sama keluarga. Karena suaminya kerjanya serabutan. Kadang-kala dapat, kadang-kala nggak dapat. Artinya nggak cukup penghasilan suami. Istri bantuin suami. Suatu hari istrinya ini hadir di majelis Nabi SAW. Nabi nyuruh perempuan banyak-banyak sodakoh. Maka pulang dari kajian, ini manfaat ilmu. Ketika dapat ilmu, diserap lalu diamalkan. Pulang sampai rumah ngomong sama suaminya. Bahwasanya aku mungkin gak bisa bantuin engkau lagi, kata dia. Soalnya aku kepingin sodakoh. Selama ini hasil kerjaku dimakan, bantuin engkau. Artinya, aku ingin sodakoh. Tapi apa kata suaminya? Gak apa-apa. Allah tidak akan menelantarkan kita. Kalau hasil kerjamu ingin kau sedekahkan. Allah gak akan menelantarkan kita. Tapi coba engkau tanya kepada Nabi SAW. Akhirnya karena kadangkala ada case-case yang berbeda hukumnya gitu loh. Yang perlu penjelasan. Maka akhirnya nih sahabat perempuan Zainab tanya sama Nabi SAW. Apa jawab Nabi SAW? Yang engkau berikan kepada suamimu sodakoh. Maka di sini jangan sampai perempuan-perempuan yang menolong suaminya, yang membantu suaminya, sodakohnya hilang gara-gara pedes ngomongnya. Karena Allah mengatakan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang sodakoh, kalian jangan membatalkan sodakoh kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Jadi perempuan sekarang sodakoh sama suaminya. Ya udah, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Nggak perlu diungkit-ungkit. Oh, engkau dulu aku bantuin, aku yang capek, aku ini nggak perlu. Supaya pahalanya nggak hilang. Dan memang perlu nata hati. Kadang-kala kesel sama suami. Tapi ketika kau berpikir nggak ada masalah. Kita ini di dunia, anak akan berjumpa sama Allah sendirian. Engkau juga berjumpa sama Allah sendirian. Masing-masing sebenarnya kita ini. Maka anak akan manfaatkan peluang sekarang. Dapat suami seperti ini. Anak akan banyak-banyak sodako. Bayangkan anti sodako, anti juga makan. Alhamdulillah. Karena nanti kalau ngasih nafkah sama suami, bantuin suami beli ini itu, bawa ke rumah, dimakan, anti makan, alhamdulillah. Anti dapat pahala sedekah, anti bisa menjalankan roda kehidupan ini dengan tetap dan semoga anti masuk surga bersama keluarga. Hadza wallahu a'lam bissawab.